kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar ya, yang namanya adalah Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf bin Al-Jazari ya. Maka banyak kitabnya, ulama ini lebih dikenal dengan Ibnul Jazari. Ad-Dimashqi ya, dinisbatkan kepada tempat kelahirannya, summa Syirazi Asy-Syafi'i. Jadi mazhab daripada ulama yang mengarang kitab ini adalah Imam mazhab Syafi'i ya. Dia juga dikenal dengan Al-Hafiz Al-Muqri, seorang hafiz dan ahli qiraat. Bahkan ulama ini ya dikenal dengan Imamul Qiraat di masanya. Al-Muhaddis, ahli hadis, Syekhul Iqra' fi zamanihi ya, artinya dia merupakan rujukan utama qiraat pada zamannya. Intahat ilaihi ri'asatu ilmul qiraat, artinya semua ilmu qiraat ya, ini sudah dijelaskan juga sama Ustaz Yusuf di beberapa kesempatan. Ustaz Yusuf mentelaah tentang biografi daripada Ibnul Jaziri ini. Semua ulama-ulama qiraat di zaman itu rujukan utamanya adalah Ibnul Jaziri ini. Wa kanat lahul yadu tula fi ilmil hadis wa ghairihi minal ulum. Mauliduhu wa nash'atuhu, lahirnya wulida fi madinati Dimashq. Ibnul Jaziri ini, pengarang kitab ini, lahir di kota Damaskus. Lailata Sabti al-Khamis wal Ishrina min syahri Ramadan. Pada malam Sabtu tanggal 25 bulan Ramadan tahun ihda wa khamsina wa sab'umi'ah, tahun 751 Hijriah. Luar biasa, ini termasuk ulama lama ya, pertengahan abad 751, berarti sudah berapa tahun? Sini 700-an juga ya. Sudah 700-an tahun ulama ini wafat. Jadi ini termasuk ulama yang klasik ya. Wa nasha'a fi usratin salihatin muhibbatin lil ilmi mushtaghilatun bih. Jadi Ibnu Jaziri ini keluarganya juga merupakan keluarga yang ahli ilmu di bidangnya. Jadi keluarga ayah dan keluarga daripada Ibnu Jaziri ini juga merupakan keluarga ahli ilmu, sehingga lingkungan itu membentuk Ibnu Jaziri sebagai seorang yang alim dan cinta kepada ilmu. Faqad wasafa Ibnul Jazari waliduhu bi annahu min ibadillahi salihin. Bahkan Ibnul Jaziri ya mengatakan bahwa ayahnya itu termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Artinya ayah kandung daripada Ibnul Jaziri ini bukan sembarang orang, tapi juga termasuk orang yang saleh. Jaziri ini nama aslinya Muhammad, ayahnya namanya juga Muhammad ya. Ibnu Jaziri itu dah nisbatkan kepada nenek moyangnya. Kama kana waliduhu nasibum minal ilmi syar'i, sebagaimana ayah daripada Ibnu Jaziri ini merupakan juga orang yang terpandang di dalam ilmu pengetahuan, artinya juga ahli ilmu. Faqara al-Qur'an ala abi faqara al-Qur'an ala abi Ali al-Hasan ibnu Abdullah al-Sarwaji. Ibnu Jaziri ini belajar Quran itu bersama Abu Ali al-Hasan ibnu Abdullah al-Sarwaji. Gurunya ini wafat pada tahun 764 Hijriah. Wa qad qara'a Ibnul Jazari Qur'an al-Karim marratin ala abihi. Selain itu juga Ibnul Jaziri juga belajar qiraat dengan ayahnya. Jadi ayahnya ini juga ahli di dalam qiraat. Bahkan Ibnul Jaziri menjadikan ayahnya ini sebagai wa'addahu awwalu suyukhihi. Ibnu Jaziri menyebut bahwa ayahnya ini merupakan syuyukh utamanya. Artinya di awal-awal dia belajar, syekhnya itu adalah ayahnya. Ada di dalam kitab itu ceritanya. Ya, saya maaf, kitab saya beda ini. Ya, ini cuma untuk mukadimahnya saja beda ya, untuk menjelaskan. Nanti isinya insyaallah sama. Ini saja yang beda. Wa amma ummuhu, wa kama annahu sami'al hadis ala jama'atin minasyuyukh. Sebagaimana juga Ibnu Jaziri juga banyak belajar hadis, meriwayatkan hadis dari gurunya yang banyak. Wa amma ummuhu, adapun ibunya, fahiya Aisyah binti Hasan bin Ali ad-Dimashqiyah. Ibunya namanya Aisyah binti Hasan
bin Ali ad-Dimashq, orang Damaskus juga. Faqad sami'at al-hadis bi ifadati ibniha Ibnul Jaziri ala jama'atin min ashabil Fakhr bin Bukhari. Kemudian Ibnu Jaziri ini juga merupakan petualang ilmu. Dia melakukan perjalanan-perjalanan ila buldanin adidatin. Banyak negara-negara yang dia kunjungi untuk belajar ilmu. Dakhalal Hijaz, dia bertualang menuntut ilmu di Hijaz. Wa Misra, juga pernah di Mesir menuntut ilmu. Wa biladur Rum, di Rum juga pernah, Samarkand juga pernah, di Shiraz juga pernah, di Yaman juga pernah. Jadi ini bukan ulama abal-abalan ya, tapi rihlah ilmunya luar biasa. Banyak sekali, hampir negara-negara yang di situ merupakan gudang ilmu agama itu sudah dikunjungi oleh Ibnu Jaziri ini. Ibnu Jaziri juga pernah mendapatkan beberapa jabatan. Di antara jabatannya itu adalah qada'u qudaitis Syam. Qada'u qudaitis Syam. Kalau bahasa sekarangnya apa itu? Mahkamah Agung ya. Dia pernah menjadi Mahkamah Agung ini. Ya, hakimnya para hakim, begitulah bahasa kitanya di negeri Syam. Selain Syam, dia juga pernah menjabat itu di Shiraz. Ya, di Shiraz ini juga nama daerah Iran ya, di Iran. Wa masyikhatul iqra bi amakin mutaaddidatin. Dia juga mendapatkan jabatan sebagai guru besar qiraat di beberapa tempat. Wa tadris bi aksarin min madrasatin. Dia juga pernah mengajar di banyak madrasah, di antaranya Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Darul Hadis Ashrafiyah ini ada di Syam sana. Ini di antara beberapa jabatan yang pernah diemban oleh Ibnul Jaziri. Di antara gurunya yang bisa kita sebutkan adalah Khalu Jaddihi. Khalu Jaddihi ini berarti paman kakeknya. Gimana ya? Paman kakeknya Syamsuddin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Khabbaz. Ini di antara guru daripada Ibnu Jaziri. Juga Ibnu Jaziri belajar kepada Mahmud bin Khalifah bin Muhammad Al-Mambiji. Dia juga belajar dengan Muhammad bin Musa bin Sulaiman bin Shiraji. Dia juga belajar dengan Jamaluddin Abdul Rahim bin Hasan bin Ali Al-Asnawi. Dia juga belajar dengan Abu Ishaq Ibrahim bin Abdullah Al-Hamawi Al-Muaddib. Dia juga belajar dengan Abul Ma'ali Muhammad bin Rafi As-Salami. Dia juga pernah belajar dengan Imaduddin Ismail bin Muhammad bin Kasir Ad-Dimashqi. Luar biasa, Ibnu Kasir ya. Dia juga pernah belajar dengan Bahauddin Muhammad bin Abdul Bar bin Yahya As-Subki. Dia juga pernah belajar dengan Umar bin Hasan bin Mazid bin Amilah Al-Mughari. Dia juga pernah belajar dengan Aminuddin Abdul Wahab bin Yusuf bin Ibrahim bin Sallar. Dia juga pernah belajar dengan Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Muhib As-Samit. Ini di antara guru-guru besar daripada Ibnul Jaziri. Dan tentu saja ulama itu tidak mungkin belajar dengan 11 orang. Ulama itu, kalau ulama-ulama klasik itu belajarnya 100, 200 sampai 1000 orang guru itu biasa bagi mereka. Di sini cuma disebutkan 11 sebagai guru-guru yang paling banyak dia bermulazamah. Adapun muridnya juga banyak yang menjadi ulama besar ya. Di antaranya adalah anak-anaknya. Anak-anaknya ini menjadi ulama. Abul Fatah Muhammad itu anaknya menjadi ulama. Abu Bakar Ahmad juga menjadi ulama. Ummul Khair Salma ini juga menjadi ulama ya. 3 orang anaknya disebutkan di sini ini menjadi ulama. Juga ada anak murid dia Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad bin Ali Al-Fasi. Ya, Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad bin Ali Al-Fasi ini juga merupakan ulama yang merupakan murid daripada Ibnul Jaziri. Yang luar biasa, dia juga punya murid Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Asqalani juga merupakan murid daripada Ibnu Al-Jazari. Dia juga punya murid Zainuddin Ridwan bin Muhammad bin Yusuf Al-Uqba. Dia juga punya murid Zainuddin Abdul Rahim bin Ibrahim bin Muhammad Al-Amyuti. Dia juga punya murid Syihabuddin Ahmad bin Asad bin Abdul Wahid Al-Amyuti. Dia juga punya murid Burhanuddin Ibrahim bin Umar bin Hasan Al-Biqai dan selain mereka. Mudah-mudahan menyebut nama-nama orang soleh ini menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Ibnul Jaziri juga merupakan ulama yang produktif. Beberapa kitabnya yang dapat kita sebutkan ada namanya kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Ini kitab yang paling populer
ya, yang banyak dirujuk oleh semua orang, semua ulama di dalam mempelajari ilmu tajwid. Jadi memang Ibnu Jaziri ini memang kecenderungan yang paling besarnya adalah tentang buku ini tadi, tentang ilmu tajwid. Dia juga punya kitab Al-Muqaddimah yang dikenal dengan Muqaddimah Al-Jazariyah. Dia juga punya kitab Ghayatun Nihayah fi Tabaqatil Qurra Aular Riwayati wa Dirayati. Ya. Dia juga punya kitab An-Nashru fil Qiraatil Ushur. Dia juga punya kitab Tahbirut Taysir fil Qiraatil Ashar. Dia juga punya kitab Ad-Durratul Madiyah fil Qiraati Salasil Mardiyah. Jadi banyak tentang qiraat yang ditulis atau dikarang oleh Ibnu Jaziri ini. Dia juga punya kitab Jami'ul Asanid. Dia juga punya kitab Munjidul Muqri'ina wa Mursyidut Talibin. Dia juga punya kitab yang kita baca hari ini, At-Ta'rif bukan kitab ini ya. Nama kitabnya At-Ta'rif bil Maulidis Syarif. Lalu kitab ini ada kitab lain. Ya, lalu kemudian kitab ini dikembangkan lagi dari kitab ini, Urfut Ta'rif bil Maulidis Syarif. Kemudian dia juga punya kitab Zatus Syafa fi Siratin Nabi Summal Khalafa. Dia juga punya kitab Al-Arba'un Al-Mawali Al-Usyariyat. Dia juga punya kitab Al-Hidayah ila Ulumir Riwayah. Dia juga punya kitab Tazkiratul Ulama fi Ulumil Hadis. Dia juga punya kitab Al-Husnul Hasin min Kalami Sayyidil Mursalin. Jadi banyak kitabnya ini kecenderungannya adalah qiraat dan hadis. Jadi kecenderungan daripada Ibnu Jaziri ini seperti itu. Karena memang Ibnu Jaziri ini sangat menjadi rujukan di dua bidang itu, qiraat satu dan qiraat yang lebih muyul. Kemudian dia juga dibilang hadis juga sempat menjadi guru besar di bidang hadis. Wafatnya Ibnu Jaziri wafat pada hari Jumat pada tanggal 5 Rabiul Awal pada tahun 833 Hijriah. Dia lahir 751, lalu kemudian wafat pada tahun 833 Hijriah di kota Syiraz. Syiraz tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Harib sedikit, itu daerahnya Iran, saudara. Iran. Lahir di Damaskus, wafat di Iran. Wadufina fiha, dan dia dimakamkan atau dikuburkan di Iran. Rahimahullahu rahmatan wasi'an wa ghufira lahu, amin ya rabbal alamin. Inilah sekilas tentang pengarang daripada kitab yang ada di hadapan kita semuanya. Kalau masih ada kitabnya, bagi yang bisa baca bahasa Arab silakan, kalau masih ada Bang. Yang akhwat ada yang bisa baca Arab dikasih saja kalau yang bisa. Kalau tidak nanti insyaallah kitab ini akan dibaca dan diterjemahkan oleh asatidz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah setelah ini kita akan baca, dan nanti sistemnya para asatidz kita akan bergantian membaca per bab. Nanti saya bab apa, lalu tuan guru kita Ustaz Harif di bab apa, nanti kita akan bergantian. Mudah-mudahan bisa khatam cepat, sebelum asar mudah-mudahan sudah khatam ya. Jadi nanti setidaknya membaca kitab ini, hal-hal yang paling penting, garis-garis besar tentang kehidupan Rasulullah itu ada di kepala kita semuanya. Jadi dengan cara seperti itu, jika orang bertanya tentang Nabi Muhammad kepada kita, kita bisa keluarkan langsung karena sudah ada terekam di kepala kita. Ini penting karena bagaimanapun krisis hari ini adalah krisis kecintaan umat Islam kepada nabinya. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti ini tumbuh dan bertambah terus cinta kita kepada Nabi, sehingga kita termasuk umatnya yang mencintainya, dan barang siapa yang mencintai Nabi huwa ma'iyya fil jannah, insyaallah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya kita akan masuk ke bab pertama, yaitu tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan dibaca oleh tuan guru kita Ustaz Harif ya Al-Fadani. Dia akan membacakan satu bab ini, dan kami juga memohon kepada Ustaz Arif untuk poin-poin penting tolong disyarahkan. Terima kasih kepada Ustaz Arif, kami persilahkan.